Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga dimanapun kita berada, kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fitri Nurhidayati dengan NPM 192151129. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil Magister Pendidikan. Nah, untuk materinya yaitu Hakikat Kemampuan Berpikir Visual dan Motivasi Belajar Siswa. Di sini ada kemampuan berpikir visual. Yang pertama, itu ada definisi berpikir dan berpikir visual. Apa itu berpikir? Arti kata pikir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi, ingatan, angan-angan. Berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, serta menimbang-nimbang dalam ingatan. Selanjutnya ada definisi berpikir visual. Menurut Surya E. tahun 2011, visual thinking atau berpikir visual adalah proses intelektual intuitif dan ide imajinasi visual, baik dalam pencitraan mental atau melalui gambar. Nah, yang kedua ada peran visualisasi. Nah, menurut Surya E. tahun 2014, peran visualisasi di sana disebutkan itu ada 7. Yang pertama, memahami bagaimana unsur-unsur dalam masalah berhubungan satu sama lain. Yang kedua, untuk menyederhanakan masalah. Jadi, visualisasi itu memungkinkan siswa untuk mengidentifikasi lebih sederhana versi masalah, pemecahan masalah, dan kemudian memformalkan pemahaman soal yang diberikan dan mengidentifikasi metode yang digunakan untuk semua masalah seperti itu. Yang ketiga, untuk melihat keterkaitan atau koneksi ke masalah terkait. Jadi, melibatkan masalah yang berkaitan yang diberikan sebelumnya dalam pengalaman pemecahan masalah. Yang keempat, untuk memenuhi gaya belajar individual. Maksudnya, setiap siswa punya preferensi sendiri ketika menggunakan representasi visual ketika menyelesaikan masalah. Nah, yang kelima itu sebagai pengganti untuk komputasi atau perhitungan. Jadi, jawaban masalah dapat diperoleh secara langsung dari representasi visual itu sendiri, tanpa memerlukan komputasi atau perhitungan. Yang keenam, sebagai alat untuk memeriksa solusi. Jadi, representasi visual dapat digunakan untuk memeriksa kebenaran dari jawaban yang diperoleh. Nah, yang terakhir, untuk mengubah masalah ke dalam bentuk matematis. Jadi, bentuk matematis dapat diperoleh dari representasi visual untuk memecahkan suatu masalah. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah berpikir visual atau langkah-langkah visual thinking. Nah, menurut Fendrick tahun 2018 ayat 30, langkah-langkah berpikir visual itu ada 4. Yang pertama, itu ada looking. Jadi, siswa itu mengidentifikasi masalah dan hubungan timbal baliknya merupakan aktivitas melihat dan mengumpulkan. Kemudian langkah yang kedua itu ada seeing. Maksudnya yaitu masalah dan kesempatan dengan aktivitas menyeleksi dan mengelompokkan. Yang ketiga itu ada imagining, yaitu mengeneralisasikan langkah untuk menemukan solusi dan kegiatan pengenalan pola. Yang terakhir itu ada showing and telling, yaitu menjelaskan apa yang dilihat dan diperoleh kemudian mengkomunikasikannya. Nah, selanjutnya ada indikator kemampuan berpikir visual. Di sana ada indikator yang pertama yaitu melihat atau memahami masalah. Nah, untuk aspeknya yaitu mengidentifikasi atau memahami masalah dengan menerjemahkan informasi yang diketahui dan ditanya dengan merepresentasikan dalam bentuk visual. Nah, untuk yang kedua yaitu
mampu merencanakan dan menyelesaikan masalah dalam bentuk visual dan verbal. Nah, untuk aspeknya yaitu mengekstrak informasi tertentu dengan merepresentasikan dan menafsirkan masalah dari visual atau verbal untuk merencanakan dan menyelesaikan suatu masalah. Untuk yang ketiga, yaitu memeriksa dan menyimpulkan. Nah, untuk aspeknya yaitu mampu memeriksa solusi jawaban dari permasalahan dan mampu menjelaskan atau menyimpulkan apa yang diperoleh dari hasil pemecahan masalah secara jelas dengan cara mengkomunikasikan masalah dalam bentuk verbal atau nonverbal. Nah, di sini ada contoh soal. Untuk soalnya yaitu selama 1 tahun, toko Anggi mencatat keuntungan setiap bulan sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel keuntungan toko Anggi per bulannya. Nah, untuk satuan keuntungannya itu dalam jutaan rupiah ya. Nah, untuk pembahasan soalnya, yang pertama di sana itu ada buatlah diagram batang vertikal dari data tersebut. Nah, itu digambar sudah ada diagram batangnya. Kemudian yang kedua itu, apakah keuntungan terbesar yang diperoleh yang sama selama 2 bulan? Jadi dari diagram di atas tampak bahwa keuntungan terbesar yang diperoleh toko Anggi selama 1 tahun adalah sebesar Rp6.200.000. Yang ketiga, kapan toko Anggi memperoleh keuntungan yang sama selama 2 bulan berturut-turut? Jadi, toko Anggi memperoleh keuntungan yang sama selama bulan berturut-turut pada bulan ke-11 dan ke-12. Itu untuk pembahasannya. Selanjutnya ada motivasi belajar siswa. Untuk yang pertama itu ada definisi motivasi, belajar, dan motivasi belajar. Nah, definisi motivasi. Menurut Usman, tahun 2013, ayat 276, motivasi ialah dorongan yang dimiliki seseorang untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan atau need, keinginan atau wish, dorongan atau desire, atau impulse. Menurut Rifai, tahun 2013, ayat 607, motivasi merupakan serangkaian sikap dan nilai-nilai yang dapat memberikan pengaruh terhadap setiap individu yang dapat mencapai hal yang lebih nyata dengan tujuan individu. Selanjutnya ada definisi belajar. Menurut Baharudin dan Esa, tahun 2009 ayat 11, belajar merupakan proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayat. Menurut Umar Hamalik, tahun 2001 ayat 27, belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Jadi, menurut beliau yaitu ada learning is defined as the modification or strengthening of behavior through experiencing. Menurut pengertiannya itu, jadi, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yaitu mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan pengubahan kelakuan. Nah, selanjutnya ada definisi belajar menurut Aunur Rahman tahun 2016 ayat 35. Menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya ada menurut Budi Ningsi dalam Jamil Suprihatiningrum tahun 2014 ayat 15. Belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan yang mana siswa aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajarinya. Selanjutnya ada definisi motivasi belajar.
Menurut Winkel tahun 2003 dalam Puspitasari tahun 2012, definisi atas motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan-kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendakinya tercapai. Selanjutnya menurut Clayton Aldefer dalam Hamdu tahun 2011, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Itu untuk definisi motivasi belajar. Selanjutnya juga masih ada nih, menurut W.S. Winkel tahun 1997 dalam Sardiman tahun 2012 dalam membicarakan soal motivasi belajar hanya akan dibahas dari dua sudut pandang, yakni ada motivasi intrinsik, kemudian ada motivasi ekstrinsik. Lalu, apa itu motivasi intrinsik? Jadi, motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorong melakukan tindakan belajar. Jadi, motivasi ini itu timbul dari dalam diri seseorang atau motivasi yang erat dengan tujuan belajar. Nah, untuk intrinsik bentuknya itu ada berupa keinginan untuk menjadi orang ahli dan terdidik, belajar yang disertai dengan minat, belajar yang disertai dengan perasaan senang atau bahagia. Kemudian ada motivasi ekstrinsik. Apa itu motivasi ekstrinsik? Jadi, motivasi ekstrinsik itu adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Jadi, motivasi belajar ini itu dikatakan ekstrinsik bila anak didik menempatkan tujuan belajarnya di luar faktor-faktor situasi belajar, atau biasanya disebut dengan reset in some factor outside the learning situation. Anak didik belajar karena hendak mencapai tujuan yang terletak di luar hal yang dipelajarinya. Nah, itu menurut Sardiman tahun 2012. Bentuk ekstrinsiknya itu yaitu ada belajar demi memenuhi kewajiban, belajar demi memenuhi kebutuhan, belajar demi memperoleh hadiah, belajar demi meningkatkan gengsi, kemudian ada belajar demi memperoleh pujian dari guru, orang tua, dan teman, serta ketika mereka melakukan kesalahan akan mendapat adanya ganjaran dan hukuman. Selanjutnya ada prinsip motivasi belajar. Nah, untuk prinsip motivasi belajar, menurut Dr. Randes Saiful Bahri Jamarah tahun 2011, yaitu motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua ada motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Yang ketiga ada motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang kelima, motivasi dapat memupuk optimis dalam belajar. Dan yang terakhir, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Kemudian ada aspek motivasi belajar. Nah, aspek motivasi belajar menurut Sadirman tahun 2001 dalam Pramitasari Amelia, kemudian Indriana, Yeniar, dan Ariati, kemudian Jati, tahun 2011 itu meliputi 3 hal. Yang pertama, menimbulkan kegiatan belajar. Jadi, keinginan siswa untuk melakukan kegiatan belajar di sekolah. Kemudian yang kedua ada menjamin kelangsungan belajar. Kemauan siswa untuk mempertahankan kegiatan belajar pada setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah mereka masing-masing. Kemudian yang terakhir itu ada mengarahkan kegiatan belajar. Jadi kemauan siswa untuk mengarahkan kegiatan belajarnya dalam setiap pelajaran yang diajarkan demi mencapai suatu tujuan tertentu dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi utama motivasi. Nah, menurut Sadirman tahun 2012, fungsi utama motivasi itu ada 3. Yang pertama itu sebagai pendorong perbuatan. Jadi, motivasi ini sebagai pendorong mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar. Yang kedua ada penggerak perbuatan. Jadi, dorongan psikologis yang melahirkan
sikap terhadap anak didik untuk merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung, yang kemudian terjelma atau terbentuk dalam bentuk gerakan psikofisik. Yang terakhir itu ada pengarah perbuatan. Jadi setiap anak didik yang punya motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang diabaikan, mana perbuatan yang buruk dan mana perbuatan yang baik. Kemudian ada upaya meningkatkan motivasi belajar. Di sini ada beberapa upaya meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu menggairahkan anak didik. Maksudnya yaitu untuk dapat meningkatkan kegairahan anak didik, guru harus mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai disposisi awal setiap anak didiknya. Kemudian yang kedua itu ada memberikan harapan realistis atau kenyataan. Seorang guru harus memberikan harapan-harapan anak didik yang realistis dan memodifikasi harapan-harapan yang kurang atau tidak realistis. Kemudian yang ketiga ada memberikan insentif. Jadi bila anak didik mengalami keberhasilan, guru diharapkan memberikan hadiah kepada anak didiknya, dapat berupa pujian, angka yang baik, atau misalnya coklat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada mengarahkan perilaku anak didik. Jadi cara mengarahkan perilaku anak didik adalah dengan memberikan penugasan, terus bergerak mendekati, memberikan hukuman yang mendidik, menegur dengan sikap lemah lembut, dan dengan perkataan yang ramah dan baik. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Syah, tahun 2003 dalam Puspitasari, Devi Brantaningtyas tahun 2012, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar itu ada 3, yaitu dari guru, kemudian ada dari orang tua dan keluarga, serta ada dari masyarakat dan lingkungan. Nah, di sini ada angket motivasi belajar. Ini untuk contoh angketnya dan untuk lebih jelasnya ada di PDF ya. Silakan teman-teman semua bisa melihat angket motivasi belajarnya yang lengkap di PDF. Nah, itu untuk materi yang sudah saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih karena teman-teman semua sudah memperhatikan sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.